Om Swastiastu. Selamat pagi. Saya Lumari Putri Dianayani, NIM 2018-004-3368, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi. Terima kasih kepada pemimpin Universitas Ngurah Rai, Rektor DRS Inyoman Surah Adi Tanaye, MSI. Terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Ekonomi, DRAD Maharini Andiandari, SOS MM RFG. Terima kasih juga kepada pembimbing Akademik Imade Sumartane SEMSI dan juga selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia DR Ida Ayu Made Gayatri STTSN SMSI. Saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja, Kepuasan Kerja, dan Semangat Kerja terhadap Kinerja Karyawan Non-Medis RSUD Kabupaten Klungkung. 1 terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 1. Landasan yuridis. Tujuan dibentuknya rumah sakit yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, pengupahan serta jaminan sosial tenaga kerja, pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan pasal 20 Nomor 30 Tahun 2018 tentang seksi pelayanan penunjang non-medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf B. Masalah tingkat keterlambatan karyawan non-medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2020 berdasarkan data absensi karyawan non-medis 3 bulan terakhir tahun 2020 yang didapatkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung. Tingkat keterlambatan karyawan non-medis di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung tahun 2020 mengalami peningkatan pada bulan Februari ke Maret. Terjadi peningkatan sebesar 33,57% serta mengalami peningkatan keterlambatan yang signifikan pada bulan Maret ke April 2020 mencapai 53,69%. Tingkat turnover karyawan non-medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2009-2020 berdasarkan turnover karyawan non-medis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2019-2020 dapat disimpulkan bahwa tingkat turnover masih tinggi, yaitu mencapai 14,3%. Tahun hal ini menunjukkan bahwa terjadinya ketidaknyamanan dalam suasana bekerja yang mempengaruhi singkat kerja individu tersebut pada organisasinya. Tingkat berputaran karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung menunjukkan angka di atas batas normal. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Apakah ada pengaruh secara parsial antara disiplin kerja, kepuasan kerja, dan semangat kerja terhadap kinerja karyawan non-medis Rumah Sakit Kabupaten Klungkung? Apakah ada pengaruh secara simultan antara disiplin kerja, kepuasan kerja, dan semangat kerja terhadap kinerja karyawan non-medis Rumah Sakit Umum Kabupaten Klungkung? 3. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui dan menganalisis disiplin kerja, kepuasan kerja, dan semangat kerja karyawan yang ada pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Klungkung, untuk menguji dan menganalisis pengaruh disiplin kerja dan kepuasan kerja, semangat kerja karyawan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Klungkung, untuk menguji dan menganalisis kepuasan kerja dalam memoderasi pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Rumah Sakit Umum Kabupaten Klungkung. 4. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis pengaruh disiplin kerja, kepuasan kerja, dan semangat kerja terhadap kinerja karyawan non-medis pada RSUD Kabupaten Klungkung. Manfaat praktis bagi mahasiswa merupakan sarana penelitian ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam pendidikan yang meliputi metode penelitian, manajemen SDM, dan perilaku organisasi, dan dapat memberikan pengetahuan. Bagi rumah sakit dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan untuk peningkatan kinerja SDM guna menunjang peningkatan kualitas kuantitas kerja di bidang non-medis. Bagi kampus dapat menambah buku referensi dan memasukkan bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai faktor-faktor motivasi dan disiplin kerja, khususnya bagi permintaan manajemen rumah sakit. 2. Tinjauan pustaka terdiri dari landasan teori, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, kerangka penelitian, kerangka konseptual, keterbaruan ide. Landasan teori. Disiplin kerja. X1. Pengertian disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku sebagai suatu wilayah untuk meningkatkan kesadaran dan ketersediaan seorang mentaati semua peraturan perusahaan, norma-norma sosial yang berlaku. Kepuasan kerja X2 yaitu pengertian kepuasan kerja. Jobs adalah kepuasan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan atas sesuatu pekerjaan. Semangat kerja X3 yaitu definisi dari semangat kerja adalah definisi seorang yang menunjang dirinya untuk melakukan pekerjaan lebih cepat dan lebih baik dalam perusahaan. Kinerja Y, kinerja hakikatnya suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan
tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Penelitian oleh Putu Nopia Cahyani dan Ikomang Adana 2013 dengan jurnal berjudul Pengaruh lingkungan kerja, fisik, gaya kepemimpinan, dan insentif finansial terhadap kinerja pegawai non-medis pada Rumah Sakit Bali Med Denpasar. Penelitian oleh Ani Ispandiari dan Anang Purwanto 2017 dengan berjudul Pengaruh budaya organisasi, disiplin kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan non-medis Rumah Sakit Islam Malang. Penelitian oleh Riana Fitri Laksarini 2018 dengan berjudul Pengaruh semangat kerja terhadap kinerja karyawan non-medis di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madinun. Penelitian oleh Penny Agria Median 2012 dengan judul Analisis hubungan faktor-faktor motivasi kerja terhadap disiplin kerja pegawai non-medis di Gedung Administrasi RSE. Penelitian oleh Rahmat Basuki dan Rizka Puspita S 2018 dengan jurnal berjudul Pengaruh Kepemimpinan, Disiplin Kerja, dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan. Penelitian sebelumnya, hasil pengujian hipotesis pada penelitian Adana 2013, Purwanto 17, 2018, Median 2012, dan Puspita S 2018 menunjukkan terbukti bahwa disiplin kerja dan kepuasan kerja secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan non-medis. Kerangka penelitian, kajian teori, disiplin kerja, kepuasan kerja, semangat kerja, dan kinerja, dan juga kajian penelitian sebelumnya. Teknik analisis data hipotesis menjadi teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik, yang kedua yaitu analisis regresi linier berganda, yang ketiga yaitu analisis korelasi berganda. Setelah itu hasil penelitian. Kerangka konseptual penelitian digambarkan dalam bentuk oval karena variabel disiplin kerja, kepuasan kerja, dan semangat kerja karyawan diatur oleh beberapa indikator H1, menunjukkan hipotesis yang akan dirumuskan dari pengaruh secara simultan antara disiplin kerja, kepuasan kerja, dan semangat kerja terhadap kinerja karyawan non-medis. Sebaliknya, H2, H3, dan H4 menunjukkan hipotesis yang akan dirumuskan dari pengaruh secara parsial antara disiplin kerja, kepuasan kerja, semangat kerja, kinerja karyawan non-medis yang akan diuji kebenarannya. Terbaruan ide, judul pada penelitian ini yaitu Pengaruh Disiplin Kerja, Kepuasan Kerja, dan Semangat Kerja terhadap Kinerja Karyawan Non-Medis pada RSUD Kabupaten Kelungkung. Penelitian ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh para peneliti. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, terdapat keterbaruan pada ide pada penelitian yang dilakukan. Keterbaruan ide dapat dilihat dari perbedaan yang ada pada setiap penelitiannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi dan waktu. Lokasi pada penelitian ini yaitu berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kelungkung. 3 yaitu metode penelitian, desain penelitian, lokasi dan objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, populasi dan penentuan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas instrumen, teknik analisis data, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan. Pertama, desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan penelitian kualitatif asosiatif yaitu tentang pengaruh disiplin kerja, kepuasan kerja, dan semangat kerja terhadap kinerja karyawan non-medis RSUD Kabupaten Kelungkung. Variabel penelitian ini yaitu disiplin kerja, kepuasan kerja, semangat kerja, dan kinerja karyawan non-medis dengan analisis hubungan tentang antara lain lebih dari satu dependent variabel dengan satu dependent variabel. Jadi dalam penelitian ini variabel yang menjadi objek penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terkait. Yang kedua, lokasi dan objek penelitian. Lokasi penelitian terletak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kelungkung, Departemen Penunjang Non-Medis, Jalan Pelambayan nomor 40 Semarang-Purakau, Kecamatan Kelungkung, Kabupaten Kelungkung, Bali. Objek penelitian ini merupakan suatu permasalahan yang dijadikan sebagai topik penulisan dalam rangka penyusunan laporan penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh data yang diberikan dengan permasalahan yang menyangkut objek penelitian yaitu pemberdayaan sumber daya manusia dan produktivitas kerja pegawai Rumah Sakit Non-Medis RSUD Kabupaten Kelungkung. Identifikasi variabel. Variabel X1 dalam penelitian ini adalah disiplin kerja. Variabel X2 dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja. Variabel X3 dalam penelitian ini adalah semangat kerja. Variabel Y dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. Keempat, yaitu definisi operasional variabel. Variabel X1, disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku sebagai suatu wilayah. Variabel X2, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan atas sesuatu pekerjaan. Variabel X3, semangat kerja adalah kondisi seseorang yang menunjang dirinya untuk melakukan pekerjaan lebih cepat dan lebih baik dalam perusahaan. Variabel Y, kinerja karyawan tenaga non-medis merupakan karyawan rumah sakit yang mengurusi hal-hal administrasi dan operasional rumah sakit seperti staf administrasi, staf keuangan, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan lain sebagainya.
Yang kelima, populasi dan penentuan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Sampel adalah objek yang diteliti sebagai dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi apabila subjek penelitian kurang dari 100. Lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sampel dan penelitian ini sejumlah 46 karyawan non-medis pada RSUD Kabupaten Klungkung. 6. Jenis data. Sumber data primer pada penelitian ini. Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini khususnya adalah sebagian kepegawaian non-medis Rumah Sakit Umum Klungkung. Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang sumber data primer. Data tersebut dapat berupa bentuk dokumen-dokumen yaitu data absensi dan hasil kuesioner. Sumber data kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang baik secara individual ataupun kelompok. Sumber data kualitatif adalah penelitian kualitatif, penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan, untuk menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Pada penelitian ini, sumber data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka. Dalam hal ini, data ini didapat dari buku serta laporan-laporan manual yang ada pada RSUD Kabupaten Klungkung. 7. Teknik pengumpulan data. Observasi sifat instrumen yang tidak baku memudahkan peneliti untuk menggali informasi berkaitan dengan penelitian kinerja karyawan non-medis RSUD Kabupaten Klungkung. Observasi digunakan untuk mengamati karyawan non-medis RSUD Kabupaten Klungkung saat bekerja dan lingkungan kerja non-medis RSUD Kabupaten Klungkung. Wawancara dalam penelitian ini, subjek wawancara adalah karyawan penunjang non-medis tentang diri sendiri ataupun self-report atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Studi dokumen. Dalam teknik pengumpulan data studi dokumentasi, penelitian mencari sumber data seperti dokumen atau absensi masing-masing karyawan non-medis yang dapat digunakan peneliti untuk menganalisis data-data dalam peneliti guna mempermudah penelitian yang sedang peneliti oleh peneliti. Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara. Validitas instrumen peneliti diuji dengan pengujian penggunaan software SPSS for Windows. Dalam peneliti ini, uji validitas pada kuesioner variabel semangat kerja dan variabel kinerja karyawan non-medis yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung dengan jumlah 30 responden. Reliabilitas instrumen yaitu suatu instrumen yang bisa digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama. Hasil pengukuran yang memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi akan mampu memberikan hasil yang tercapainya. Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara. Validitas instrumen peneliti diuji dengan pengujian penggunaan software SPSS for Windows. Dalam peneliti ini, uji validitas pada kuesioner variabel semangat kerja dan variabel kinerja karyawan non-medis yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung dengan jumlah 30 responden. Reliabilitas instrumen yaitu suatu instrumen yang bisa digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama. Hasil pengukuran yang memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi akan mampu memberikan hasil yang tercapainya. 9. Teknik analisis data. Uji asumsi klasik wajib digunakan khusus pada penelitian dengan analisis regresi linear berganda. Analisis linear berganda akan dilakukan bila jumlah variabel dependennya minimal 2. Analisis korelasi berganda menunjukkan derajat atau kekuatan hubungan secara simultan antara keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan bagian produksi. Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau sumbangan perubahan 2 atau lebih variabel. P-test digunakan untuk menguji signifikasi nilai koefisien regresi sehingga diketahui apakah pengaruh secara simultan antara kompensasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Uji signifikan variabel T-test ini dalam penelitian digunakan untuk menguji 10 jadwal penelitian dari bulan Januari sampai Agustus. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.